Amin, amin. Terima kasih Pak Leman ya. Sorry Lanjut ada Pak. kekeliruan informasi. Saya kemarin ditelepon Bu Joy katanya malam. Ya, ya. Yang Saya Bapak, malamnya tapi nggak apa-apa. Mari kita lanjut buka aja dalam Pak, lanjut Matius. aja. Jadi kita buka dalam Matius 15 ayat 21 sampai 26. Kita baca 21 sampai 28. Injil Matius 15. Matius 15 sudah ketemu semua. Mari kita baca secara perlahan-lahan ayat demi ayat supaya saudara mengerti kemana ayat ini menuju. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, saya diberikan judul bagaimana berjalan di tengah-tengah badai dan ombak. Saya kira perempuan ini juga berjalan di tengah-tengah badai dan ombak. Karena dia menginginkan seorang anak perempuannya mengalami kesembuhan, tetapi jelas-jelas dalam ayat ini Tuhan menolak secara tegas dan bahkan terkesan sangat kasar. Saudara, bagaimana pendahuluan khotbah saya? Bagaimana rasanya ketika Anda bicara dengan seseorang, saudara, dan orang itu mengabaikan Anda. Anda mungkin merasa marah, merasa kecewa atau dongkol karena lawan bicara Anda tidak menghiraukan Anda. Pernahkah Anda juga merasa seolah-olah Tuhan mengabaikan saudara? Menunggu terlalu lama sekali, doa-doa belum pernah dijawab, bahkan kita putus asa dan seringkali kecewa. Seringkali kita berprasangka pada saat kita kalah dalam masalah persoalan, kita kalah dalam bergulat dengan masalah, kita seringkali menduga Tuhan. Menyangka Tuhan itu tidak hadir. Menyangka Tuhan itu begitu jahat, begitu tidak mau menolong. Itu seringkali prasangka-prasangka itu ada dalam diri kami, termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun yang sudah jadi hamba Tuhan. Seringkali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dalam menghadapi masalah, yang seringkali dia kalah, dia bergulat dengan masalah, seringkali dia meragukan Tuhan. Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan masih peduli? Itu berbagai macam prasangka-prasangka yang buruk ada pikiran seorang hamba Tuhan. Padahal jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, Tuhan pernah berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau di tengah-tengah situasi, kondisi apapun." Itu janji Tuhan. Tapi seringkali janji Tuhan itu lupa pada saat seorang hamba Tuhan menghadapi masalah, dan seringkali dia kalah menghadapi masalah, dia marah pada Tuhan. Termasuk saudara saya, seringkali marah. Itulah keadaan kita sebagai anak Tuhan yang penuh dengan dosa. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Matius 15, 21, 28, yang terjadi itu apa? Seorang penafsir mengatakan bernama Bill Crowder berkata, tidak ada peristiwa lain dalam pelayanan Tuhan kita di bumi ini yang lebih membingungkan daripada peristiwa satu ini. Sangat membingungkan. Seorang perempuan, seorang ibu ditolak oleh Tuhan dengan kata-kata yang kasar. Lebih baik remah-remah itu berikan kepada anjing daripada kepada saudara. Itu satu kadang-kadang membingungkan. Kenapa Tuhan kita yang penuh kasih, katanya belas kasihan, kenapa bicara demikian kasarnya, demikian beratnya? Seorang perempuan, seorang ibu meminta anaknya bisa sembuh, tapi ditolak secara tegas. Bukan hanya ditolak, tapi rasanya bahasanya kok rasanya lebih baik remah-remah itu diserahkan kepada anjing. Saudara, ini sesuatu peristiwa kadang-kadang membuat kita sulit menerka. Tapi lihat, Tuhan kita seperti itu? Enggak, saudara. Makanya kita seringkali bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita akan lihat seluruh konteksnya, bukan satu konteks. Dan ayat ini sering dipakai oleh orang-orang agama lain menyerang. Ini loh Tuhanmu. Saya pernah berdebat dengan seorang orang non-Kristen. Dia menggunakan ayat ini untuk menyerang saya. Lihat Tuhanmu, lihat bagaimana Tuhanmu sangat kasar. Ada orang minta sembuh,
langsung dikatakan lebih apa, tetapi lebih baik tidak patut mengambil roti sebagai anak-anak, melemparkannya pada anjing. Tetapi ayat ini betul-betul menyerang kekristenan. Tapi kalau saudara melihat seluruh konteksnya, saudara sampai tuntas untuk membaca sampai ayat tahun 28, saudara peristiwanya sudah lain, berbeda sekali, saudara. Makanya kita hati-hati belajar firman Tuhan. Jangan asal copot firman Tuhan dilemparkan pada seluruh konteksnya, bukan masalah itu yang menjadi penting. Masalah itu bukan menjadi persoalan utama. Tapi persoalan utama bagaimana Tuhan melihat ibunya iman yang kuat di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang tidak enak. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ombak yang dialami, dia tetap konsisten ikut Tuhan. Itu maksud dari ayat ini, saudara. Tapi seringkali ditafsirkan salah oleh banyak orang, saudara. Selama kita bahas satu ayat demi ayat, saudara. Matius 15 ayat 22 dibaca, saudara. Kata berseru, saudara, dilakukan secara terus-menerus, saudara, oleh perempuan itu. Ada yang menerjemahkan berteriak, ada yang menerjemahkan menjerit, sehingga membuat murid-muridnya malu, saudara, karena teriakan perempuan ditujukan ke arah mereka yang sekuat tenaga. Itu kata-kata berseru, perempuan kalian berseru, dikatakan menjerit. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Itu perempuan yang menjerit karena kondisi yang begitu parah, menghadapi anak yang kerasukan setan. Setelah menurut hamba Tuhan mengatakan inilah pengakuan akan tergantungkan seseorang secara total. Karena dia tidak mampu menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dia tergantung secara total kepada Tuhan sehingga dia berseru dengan kuat. Bukan dikatakan terjemahan aslinya menjerit, bahkan dikatakan berteriak. Saudara Matius 5, 15 ayat 23, kalau saudara baca lagi, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Seorang perempuan berteriak-teriak ingin anak sembuh, tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, kadang-kadang kita berdoa itu seringkali kepingin instan. Seringkali langsung beri dijawab oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kita harus fair sama Tuhan. Kalau kita berdoa bukan menyuruh Tuhan. Bukan membuat Tuhan itu jadi jongos. Bukan membuat Tuhan itu jadi pesuruh. Seolah kita mau menuruti kehendak kita. Tuhan tolong cepat-cepat sembuh. Cepat-cepat selesaikan masalah. Itu keadaan kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Yang banyak belajar firman Tuhan. Pada saat kita berdoa pada Tuhan, kita harus menanti waktu Tuhan dengan sabar. Mungkin Tuhan menjawab seketika, ada yang seketika. Ada yang ditunda, ada tidak jawab sama sekali. Itu sekehendak Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi penasihat Tuhan untuk menyuruh Tuhan untuk melaksanakan apa menjadi kehendak kita. Saudara, perempuan ini berjerit-jerit kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Dan bahkan lebih menyakitkan lagi, bukan hanya menolak, saudara. Seolah-olah Yesus mengabaikan apa permohonan seorang perempuan. Bahkan murid-muridnya menganggap dengan keras supaya suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, merasa risih murid-muridnya Yesus. Dengan teriak-teriakan perempuan itu merasakan risih dan merasa terganggu dan mengatakan suruhlah perempuan itu pergi. Saudara, kadang-kadang kita merasa ada penolakan Tuhan. Memang ada, seringkali seolah Tuhan tidak hadir pada saat kita menghadapi masalah. Seringkali terjadi seperti itu. Saudara. Tapi kita menjadi Tuhan, jangan enaknya terima Tuhan. Ada tidak enaknya juga terima Tuhan. Ayub berkata, masakan aku cuma terima Tuhan enaknya? Apa tidak enaknya kami tidak terima? Kita menjadi Tuhan fair, konsisten. Ada enak, ada tidak enak. Pada waktu tidak enak datang pada kita harus terima kasih pada Tuhan. Perasa kita enak diterima Tuhan, juga terima kasih pada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, ciptaan Tuhan, tidak boleh mengatur pada Sang Pencipta. Sang Pencipta yang mengatur kita. Kita di tanah liat. Dibentuk Tuhan dengan cara apapun, kita harus menyerah pada Tuhan secara total. Bukan dengan otoritas sendiri. Bukan karena kepandaiannya mengatur-ngatur Tuhan. Wah, aku sudah tahu kok. Aku sudah gini kok, berbuat ini. Saudara, semuanya nol di hadapan Tuhan. Kita harus mutlak tunduk pada kehendak Tuhan secara mutlak, secara absolut. Tidak boleh satu pun merasa diri kita ada kesombongan. Saudara, secara jujur sikap seperti dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan Yesus membuat sendiri merasa kecewa. Lalu kita bandingkan dengan sikap-sikap Yesus.
Sikap Yesus pada perempuan ini begitu tegas, begitu kasar, begitu menolak. Tapi kenapa pada waktu kita belajar firman Tuhan pada konteks-konteks yang sebelumnya, Yairus, saudara ingat, langsung ditolong oleh Tuhan Yesus. Tanpa penolakan. Kita beda-beda peristiwa, beda manusia, beda peristiwa. Pastor Bakti beda peristiwa dengan saya. Pada saat berdoa pada Tuhan, Tuhan menjawabnya beda dengan saya dan semua orang. Itu adalah satu pribadi lepas pribadi itu beda. Tidak dapat dibandingkan. Kalau Tuhan menolak perempuan di ayat ini, bagaimana dengan Yairus? Langsung ditolong oleh Tuhan. Orang kusta, pada waktu minta kesembuhan langsung disembuhkan. Perempuan pendara 38 tahun. Tidak macam-macam Tuhan, langsung disembuhkan. Tapi kenapa Yesus dia menghadapi peristiwa ini, saudara, kelihatannya terhadap petik begitu kasar. Kalau kita lihat secara sepintas lalu saja, kita melihat kok begitu sih caranya Tuhan. Kok begitu caranya Tuhan, murid-muridnya yang setelah kita membaca secara tuntas sampai selesai, baru kita tahu hikmatnya luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, makin banyak belajar firman Tuhan, saudara. Makin banyak yang Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan secara utuh. Saudara, jangan pernah mengambil konteks-konteks tertentu dilemparkan kepada seorang untuk menafsirkan Alkitab. Saudara. Kita baca secara komplit, konteksnya, sejarahnya, sastranya, apa menjadi mau Tuhan. Sehingga kita tidak salah langkah saudara, dalam menafsirkan Alkitab. Saudara. Dan minta pimpinan Roh Kudus untuk betul-betul dengan jernih menafsirkan ayat itu dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita bicarakan eksposisi lagi. Kita baca Matius 15:24 bisa. Situasi makin tidak enak. Jawaban Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah Tuhan mengatakan, kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani. Perempuan itu orang Yunani, kamu nggak diutus kepada kamu, perempuan. Aku diutus hanya orang Israel. Itu seolah kata Yesus begitu menyakitkan di telinga seorang perempuan. Dia mengharapkan Yesus itu menolong dengan total. Tapi apa jawabannya? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah Tuhan itu hanya untuk orang Israel. Padahal ibu ini seorang Yunani. Merasa begitu tersingkir. Setelah begitu perempuan itu merasa tersinggung. Apa karena perempuan itu Yunani? Dia bukan Yahudi, ada diskriminasi rasanya terhadap orang-orang yang non-Kristen. Dikatakan Yesus menolak perempuan. Ini benar-benar suatu seperti tidak biasa Yesus lakukan. Setelah kita baca Matius 15:25 dibaca lagi. Waktu mendengar perkataan Yesus, coba kita lihat perhatikan ayat demi ayat ya. Waktu mendengar perkataan Yesus, perempuan itu tidak putus asa. Ini arahnya ayat itu. Maksud ayat itu. Bukan penolakan Yesus secara kasar. Tapi maknanya di Matius ayat 25 ini. Waktu mendengar perkataan Yesus, perempuan itu tidak putus asa. Tetapi justru yang makin gigih memohon. Katakan tetapi perempuan itu mendekat, menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Satu adegan yang begitu luar biasa ditolak oleh Tuhan, dikatakan anjing, aku hanya orang Israel, tapi tetap perempuan dengan gigi. Setelah kegigihan ini yang kita tiru daripada perempuan itu. Dan kalau kita berdoa sama Tuhan, sekali Tuhan tidak menjawab, so jangan putus asa. Terus doa terus kepada Tuhan. Setelah ini makna daripada mengambil pada makna pada perempuan itu, dia walaupun ditolak oleh Tuhan secara tegas, tapi dia terus berdoa dengan gigih. Di Matius 2 ayat 26 misalnya, dengan hati yang hancur, makin terpuruk, dihina oleh murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri menghina. Lebih parah lagi, jawaban Yesus lebih keras lagi, tidak patut mengambil roti. Bayangkan itu, ayat yang paling keras sekarang. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Seolah-olah roti itu bagi orang Israel dan melemparkannya kepada anjing. Coba kata-kata ini kuasanya luar biasa. Kata-kata anjing. Seolah perempuan itu dianggap anjing oleh Tuhan Yesus. Ini sangat menyakitkan bagi seorang yang minta pertolongan, tapi jawabannya sangat menyakitkan. Setelah semakin buruk
merasa perempuan ditolak, merasa perempuan itu dihina, diabaikan, sehingga Yesus menyebutnya anjing. Terus mengapa begitu anjing? Menunjukkan bangsa dipandang sangat rendah sekali. Setelah apa tanggapan perempuan itu setelah terjadi dari suatu penolakan yang diterima? Kita baca lagi secara eksposisi ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Lihat kata-kata ini ya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tetapi perempuan itu tidak menjawab penolakan Yesus. Tidak merespon penolakan Yesus dengan marah. Ya sudah, kamu mengatakan aku anjing. Kamu menghina aku. Sudah, aku tidak peduli kamu, aku pergi. Apakah itu yang dalam perempuan? Tidak. Dia tetap bersungkur. Bahkan dikatakan anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, perempuan itu menjawab penolakan Yesus karena keyakinannya yang mutlak bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya. Sehingga perempuan itu apapun badai dan ombak yang dilalui, dia jalan terus. Dia terjang terus. Gak peduli dengan cara apapun, yakin mutlak bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Sehingga dia mempunyai suatu kondisi yang begitu luar biasa bersemangat. Saudara, tirulah ibu ini. Semangat melayani Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang bergulat seolah-olah kalah. Jangan pernah menyerah pada setan. Jangan pernah menuruti suara-suara setan. Sudahlah Liman, tidak usah melayani. Melayani apa? Habis semua. Tambah kondisi tambah hancur. Saudara, cuma saya sering katakan, dia ikut Tuhan 1 minggu, dia menolak Tuhan. Dia berkata pada saya, percuma Pak Liman ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan, semuanya hancur. Mobil saya hilang, anak saya sakit. Semuanya kacau, sudah tidak ikut-ikutan Tuhan. Apa seringkali kita seperti itu, model-model seperti itu? Apa kita model seperti ibu perempuan ini? Perempuan ini walaupun ditolak dengan tegas, dia mengatakan, tidak Tuhan, aku tetap konsisten dalam ikut Tuhan. Ini yang harus ditiru. Saudara, yang cerita terakhir, cerita berakhir dengan happy ending. Kalau membaca dalam ayat terakhir 28, hai ibu, Yesus pada waktu mendengar, gak peduli aku anjing Tuhan, aku makan dari meja tuannya. Pada waktu Yesus mendengar suara perempuan itu demikian kuat imannya, konsisten, tetap taat pada Tuhan, langsung Tuhan itu menjaga 28. Ini ayat kuncinya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kata perempuan, kalau saudara perhatikan, diganti oleh Tuhan dengan kata ibu. Pertama ayat sebelumnya coba perhatikan, kalau membaca ayat itu teliti sekali. Perempuan, tetapi begitu kuat langsung dibalik kata-kata perempuan jadi hai ibu. Saudara, beda kata perempuan dengan ibu. Seolah Tuhan begitu menghormati seorang perempuan yang begitu meminta-minta, dia langsung mengganti katanya ibu. Saudara, kata perempuan diganti ibu, ini menunjukkan bahwa murid punya dimiliki orang yang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi, bukan Israel, tetap disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan memanggil, hei ibu. Saudara, ibu ini, saudara, betul-betul luar biasa taatnya, saudara. Sekarang saudara, timbul pertanyaan pada diri saudara saya pada waktu membaca firman Tuhan. Pertanyaan saya muncul, saudara, dan saudara bisa jawab sendiri mengapa ini terjadi. Mengapa sih Tuhan Yesus memperlakukan perempuan itu sedemikian rupa? Jika dia memang akan mengabulkan permohonannya. Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya. Tetapi ngapain Yesus melakukan perempuan seperti itu? Itu pertanyaan saudara saya. Saudara bisa merenungkan sendiri apa jawabannya. Tergantung pada situasi kondisi pikiran saudara. Pertanyaan kedua, saudara. Apa tujuan Yesus? Membuat perempuan menderita melalui serangkaian emosi yang menyakitkan. Kenapa Yesus membuat perempuan itu menderita di tengah-tengah ombak dengan sakitnya kata-kata? Seorang anjing, bagaimana ketika anjing itu? Setelah bukan kebetulan Yesus bertemu dengan perempuan Kana. Tidak ada kata kebetulan. Semua yang terjadi semua ada pengaturan Tuhan. Setelah tidak ada kata kebetulan di dalam sebagai anak Tuhan yang sejati. Karena semua peristiwa di dunia pun, apapun peristiwa itu, semua adalah satu kedaulatan Tuhan. Jika tidak ada kata-kata kebetulan. Semua sudah direncanakan Tuhan. Tuhan menunjukkan pada murid-muridnya apa artinya.
hati yang menyembah seperti ibadah, kerendahan hati yang tulus, iman sejati yang konsisten, itu yang mau ditujukan Yesus kepada murid-muridnya. Ini loh perempuan yang punya iman yang kuat, konsisten, rendah hatinya, walaupun diolok-olok, walaupun kasar, dia tetap ikut Tuhan. Ini menunjukkan Yesus pada muridnya, ini loh model seperti harus kamu tiru. Walaupun kamu seorang Yahudi, orang Israel, ini orang Yunani lebih kuat imannya. Saudara, perempuan itu menjadi kebutuhan perempuan, Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Saudara, akhir khotbah saya, saudara, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita seringkali bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Saudara, saya jelaskan itu antara pekerjaan setan dengan pekerjaan Tuhan. Yang seringkali saya katakan kalau pekerjaan setan itu manis-manis dahulu, pahit-pahit kemudian. Kalau pekerjaan Tuhan, pahit-pahit dahulu, manis-manis kemudian. Kita seringkali berjalan ombak dan berjalan dengan ombak yang besar, tapi akhirnya kita menuju pada perahu yang tenang. Itu pekerjaan Tuhan. Tiada hasil tanpa pengorbanan. Saudara, harus ada pengorbanan kalau saya ingin berhasil. Untuk sembuh, harus ada sakit dahulu. Tidak mungkin saudara bisa sembuh kalau tidak sakit. Ini satu paket. Maka saudara menghadapi problem apapun, penderitaan apapun, sakit, penyakit apapun, jangan membuat saudara mundur dari Tuhan. Problem keuangan, problem apapun, saudara jangan pernah membuat problem itu jauh dari Tuhan. Tapi makin mendekat pada Tuhan, terus dekat, dan makin mencintai Tuhan, makin mencintai Tuhan. Amin. Saudara. Ya, kembalikan ke host.